Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayangkan, setiap kali engkau berdiri untuk sholat, ada satu momen yang sering dianggap sekadar gerakan awal, namun sesungguhnya ia adalah pintu menuju perjumpaan dengan Allah. Saat kedua tanganmu terangkat dan bibirmu berucap Allahu Akbar, engkau tidak hanya memulai ibadah, tetapi sedang melangkah masuk ke ruang gaib yang dipenuhi cahaya dan rahasia. Takbiratul ihram bukan sekadar tanda dimulainya sholat, melainkan titik awal yang dapat mengubah seluruh hidupmu bila engkau mampu menyelami maknanya. Malam ini, mari kita ungkap rahasia yang jarang dibicarakan, rahasia takbiratul ihram, titik awal bertemu Allah. Bab 1. Gerbang yang tidak disadari. Setiap salat dimulai dengan sebuah kalimat yang sederhana, namun sesungguhnya ia adalah gerbang agung yang tidak semua orang menyadarinya. Takbiratul ihram sering kita anggap hanya sebagai tanda memulai salat, padahal disitulah letak pintu pertemuan antara seorang hamba dengan Tuhannya. Saat tangan diangkat, kita seakan mengumumkan kepada alam semesta bahwa dunia dengan segala hiruk pikuknya kini kita tinggalkan, kita lepaskan, dan kita haramkan untuk masuk dalam ruang suci ini. Tetapi seringkali kalimat agung itu terucap tanpa ruh, hanya berupa suara di bibir, sementara hati masih tertinggal pada urusan dunia. Padahal siapapun yang benar-benar menyelam ke dalam makna takbiratul ihram akan merasakan sesuatu yang tak dapat dijelaskan dengan logika, sebuah pintu yang terbuka, sebuah panggilan yang halus, sebuah undangan menuju hadirat ilahi. Bayangkan sejenak, seorang hamba berdiri di hadapan Allah dengan penuh kesadaran. Dunia yang tadi begitu riuh tiba-tiba hening. Suara pasar, urusan rumah, kesibukan pekerjaan, semua lenyap ketika ia mengangkat tangannya. Dan pada detik itu, ia bukan hanya berdiri di atas sajadah, melainkan sedang berdiri di ambang gerbang sebuah perjumpaan yang tidak mungkin dicapai dengan selain salat. Disitulah takbiratul ihram menjadi kunci yang membuka tabir antara fana dan baqa, antara yang sementara dan yang kekal, antara hamba yang lemah dengan Tuhan yang Maha Kuasa. Hati yang benar-benar hadir akan merasakan perubahan suasana. Bumi seakan menjauh, langit seakan mendekat, dan dirinya seakan hanyut dalam samudera keagungan Allah. Namun, betapa banyak manusia yang melangkah ke dalam salat tanpa pernah menyentuh rahasia gerbang itu. Mereka berdiri, mengangkat tangan, mengucap Allahu Akbar, lalu langsung terikat kembali dengan dunia. Padahal kalimat itu bukan sekadar pembuka, melainkan penegasan bahwa sejak saat itu, ia bukan lagi milik dirinya sendiri, bukan milik keluarganya, bukan milik dunianya, melainkan sepenuhnya milik Allah. Disitulah letak kedalaman takbiratul ihram. Ia bukan sekadar memulai salat, melainkan memutus segala ikatan yang menghalangi pertemuan dengan Yang Maha Tinggi. Ia adalah perjanjian awal, sebuah ikrar yang ditulis dalam keheningan jiwa, bahwa aku hanya untukmu, ya Allah. Aku tidak lagi berpaling kepada selainmu. Ketika kalimat agung itu diucapkan dengan kesadaran penuh, maka bukan hanya bibir yang bergerak, melainkan seluruh wujud seorang hamba ikut larut dalam maknanya. Hatinya bergetar, ruhnya tunduk, dan tubuhnya seakan kehilangan beratnya. Allahu Akbar tidak lagi terdengar seperti sekadar lafaz, tetapi berubah menjadi sebuah gema yang menghantam dinding-dinding batin, menghancurkan segala berhala tersembunyi, serta menyisakan hanya satu kenyataan: Allah lebih besar dari apapun. Pada momen itu seorang hamba benar-benar masuk dalam wilayah yang suci, wilayah yang tidak tersentuh oleh dunia, wilayah yang hanya ada ia dan Tuhannya. Inilah rahasia yang membuat takbiratul ihram disebut sebagai titik awal bertemu Allah. Maka janganlah kita menganggap ringan gerakan kecil itu. Jangan biarkan kalimat besar itu meluncur tanpa ruh. Karena sesungguhnya disitulah letak keagungan yang menentukan kualitas seluruh salat kita. Barang siapa mampu memasuki salatnya lewat takbiratul ihram dengan kesadaran yang benar, maka setiap bacaan setelahnya akan berkilau, setiap rukuk dan sujudnya akan penuh rasa, dan setiap salam akhirnya akan dipenuhi cahaya. Tetapi bila ia lalai pada gerbang pertama ini, maka salatnya bisa jadi hanya menjadi rutinitas kosong.
Maka rahasia yang tersembunyi di awal salat ini adalah ajakan halus dari Allah kepada kita. Datanglah kepadaku, lepaskan dunia, masuklah ke hadiratku. Dan siapapun yang menjawabnya dengan sungguh-sungguh, ia akan merasakan sebuah pertemuan yang tidak bisa dibandingkan dengan apapun di dunia ini. Bab 2. Mengangkat tangan, mengangkat tirai. Gerakan sederhana mengangkat kedua tangan pada saat takbiratul ihram sering terlihat biasa, namun di balik kesederhanaannya tersimpan makna yang tak pernah selesai untuk diungkap. Itulah isyarat pertama bahwa seorang hamba sedang berusaha melepaskan semua yang melekat di dalam dirinya. Kedua tangan yang terangkat itu bukan sekadar gerak tubuh, melainkan simbol ruhani bahwa kini ia tengah mengangkat tirai yang menutupi pandangan batinnya dari cahaya Allah. Seolah-olah jemarinya menyibakkan tabir yang selama ini menghalangi mata hatinya dari keindahan yang Maha Esa. Gerakan itu menandai sebuah niat yang suci, meninggalkan dunia yang fana dan beranjak menuju hadirat ilahi yang abadi. Bagi hati yang terjaga, mengangkat tangan dalam takbiratul ihram terasa seperti melepaskan beban yang sekian lama mengikat jiwa. Ia melepaskan kebanggaan, melepaskan kegelisahan, melepaskan rasa memiliki, dan melepaskan keterikatan kepada segala yang bukan Allah. Saat tangan itu terangkat, ia seakan berkata dalam diam, "Aku tinggalkan semua urusan dunia di belakangku. Aku singkirkan segala sesuatu yang menghalangi langkahku kepadamu." Dan pada detik itu, dunia memang seakan berhenti, hati menjadi ringan, dan ruh siap untuk terbang menuju cahaya keagungan. Bukan tanpa sebab para ulama makrifat menyebut takbiratul ihram sebagai momen pengguguran segala beban. Karena tangan yang diangkat itu ibarat seorang musafir yang menaruh barang bawaannya sebelum memasuki istana. Bagaimana mungkin seorang hamba ingin berjumpa dengan sang raja, sementara hatinya masih penuh dengan debu dunia? Maka gerakan ini bukan sekadar ritual, melainkan pernyataan diam. Aku hadir tanpa beban, aku datang hanya dengan diriku, dan aku ingin engkau menyambutku apa adanya. Dalam kesadaran itu, seorang hamba tidak lagi sekadar berdiri di hadapan sajadah, melainkan benar-benar sedang berdiri di hadapan keagungan Tuhan. Gerakan mengangkat tangan ini juga membawa pesan bahwa kita tengah melepaskan genggaman terhadap dunia. Jemari yang terbuka menandakan tidak ada lagi sesuatu yang kita genggam, tidak ada lagi sesuatu yang kita pertahankan. Semua dilepaskan, semua diserahkan, semua kembali kepada Allah. Dan dalam pelepasan itu, hati menjadi lapang, dada terasa luas, dan kesadaran ruhani mulai tumbuh. Ketika itu terjadi, maka kalimat Allahu Akbar yang keluar dari lisan bukan lagi ucapan kosong, melainkan pengakuan jujur bahwa hanya Allah yang lebih besar dari segala yang ada di dunia ini. Maka mengangkat tangan dalam takbiratul ihram adalah gerakan simbolis sekaligus ruhani yang mengandung kedalaman tak terbayangkan. Ia bukan hanya membuka salat, tetapi membuka mata batin, membuka pintu hati, membuka jalan menuju Allah. Betapa banyak manusia yang mengangkat tangan tanpa pernah merasakan tabir itu tersibak. Namun, bagi mereka yang mengerti, satu kali gerakan itu saja sudah cukup untuk menyalakan cahaya dalam dada. Cahaya yang membuat salat bukan sekadar kewajiban, melainkan perjalanan menuju pertemuan. Dan di sanalah letak keindahannya, gerakan yang terlihat kecil, namun sesungguhnya ia adalah gerakan kosmik yang menghubungkan hamba dengan Tuhannya. Bab 3. Allahu Akbar. Seruan yang menggetarkan alam. Ketika seorang hamba mengucapkan kalimat Allahu Akbar dalam takbiratul ihram, sebenarnya ia sedang melafazkan kebenaran terbesar yang pernah ada. Kalimat itu bukan sekadar ungkapan pengagungan, melainkan sebuah pengumuman kepada dirinya sendiri, bahwa segala sesuatu tanpa terkecuali adalah kecil dan fana dibandingkan dengan Allah. Pada saat kalimat itu keluar dari bibir dengan penuh kesadaran, seketika runtuhlah segala kebesaran palsu yang selama ini menghiasi dunia. Harta yang melimpah menjadi remeh, jabatan yang tinggi menjadi rapuh, bahkan dirinya sendiri menjadi tiada, berarti di hadapan kemahabesaran Allah. Kalimat itu adalah kunci yang membuka mata hati, memaksa ruh untuk tunduk, dan membangunkan jiwa dari tidur panjangnya. Allahu Akbar
Bukan hanya kata yang menggetarkan hati, tetapi juga gema yang bergema ke seluruh lapisan alam. Malaikat mendengarnya dan ikut bertasbih. Langit dan bumi merespons dengan diam yang khusyuk. Bahkan jiwa manusia yang paling dalam pun bergetar mendengar panggilan itu. Kalimat ini adalah deklarasi bahwa tidak ada kekuatan lain, tidak ada keindahan lain, tidak ada keagungan lain yang lebih nyata daripada Allah. Ketika seorang hamba mengucapkannya dengan benar, seluruh dirinya ikut bergetar, lidahnya bergerak, dadanya mengembang, dan hatinya dipenuhi rasa kagum yang tak terlukiskan. Namun sayangnya, banyak manusia melafazkan kalimat itu hanya sebagai formalitas. Bibir bergerak, suara terdengar, tetapi hati tetap kosong. Mereka mengucapkan Allahu Akbar sambil masih membawa dunia dalam pikirannya, sambil masih menimbang urusan dirinya sendiri. Padahal bila kalimat itu benar-benar keluar dari kedalaman jiwa, maka ia mampu menghancurkan segala penghalang yang memisahkan hamba dari Tuhannya. Kalimat itu adalah senjata ruhani, sebuah seruan yang mampu memutuskan semua belenggu duniawi, membebaskan jiwa dari penjara ego, dan mengangkat hati menuju cahaya ilahi. Setiap kali Allahu Akbar diucapkan dengan rasa penuh, seorang hamba seakan sedang menyalakan cahaya di dalam dirinya. Cahaya itu menuntun langkah-langkahnya sepanjang salat, membuat setiap bacaan Al-Fatihah menjadi hidup. Setiap rukuk penuh rasa tunduk, dan setiap sujud menjadi pertemuan paling dalam dengan Sang Pencipta. Tanpa kesadaran ini, salat akan terasa hambar, sekadar rutinitas gerakan tubuh. Tetapi dengan kesadaran ini, salat berubah menjadi sebuah perjalanan menuju kedekatan yang tak ternilai. Oleh sebab itu, takbiratul ihram bukanlah gerakan kosong. Ia adalah permulaan pertemuan dan Allahu Akbar adalah pintu masuknya. Barang siapa memahami kalimat ini dengan hatinya, maka ia akan merasakan getaran yang membuat seluruh dunianya mengecil dan Allah menjadi satu-satunya yang memenuhi kesadarannya. Dan ketika itu terjadi, salatnya bukan lagi sebuah kewajiban yang harus ditunaikan, melainkan sebuah kesempatan agung untuk benar-benar hadir di hadapan Allah. Inilah makna terdalam dari kalimat yang sederhana, namun mengandung rahasia yang menggetarkan seluruh semesta. Bab 4. Memutus hubungan dengan dunia. Takbiratul ihram disebut sebagai ihram karena di dalamnya terkandung makna pengharaman diri dari segala hal yang berada di luar salat. Sejak kalimat itu diucapkan, seorang hamba sesungguhnya telah mengikat dirinya dalam janji suci, bahwa dunia tidak lagi berhak memanggilnya, bahwa segala urusan duniawi kini terputus, dan bahwa dirinya sepenuhnya diserahkan kepada Allah. Ia tidak lagi milik keluarganya, tidak lagi milik pekerjaannya, tidak lagi milik dirinya sendiri. Ia kini sepenuhnya menjadi milik Allah. Inilah perjanjian yang sering terlupakan, padahal di dalamnya terdapat inti dari makna ibadah. Pemutusan total dengan segala yang fana demi bersambung dengan yang kekal. Bayangkan seorang hamba yang benar-benar hadir dalam kesadaran ini. Saat ia mengucapkan takbiratul ihram, ia merasakan seolah pintu-pintu dunia ditutup rapat dan hanya satu pintu yang tersisa, pintu menuju hadirat Allah. Ia tidak lagi memikirkan apa yang ada di luar salat, tidak memikirkan rezekinya, keluarganya, bahkan dirinya sendiri. Semua itu ia tinggalkan di belakang, seolah tidak pernah ada. Yang ada hanyalah ia dan Allah. Dalam keheningan itu, seorang hamba menemukan rasa damai yang tidak bisa diberikan oleh dunia manapun. Sayangnya, betapa banyak manusia yang berdiri dalam salat, tetapi hatinya tetap tertambat pada dunia. Mulutnya mengucap Allahu Akbar, tetapi pikirannya melayang pada urusan pekerjaan, pada hutang, pada kegelisahan, pada hal-hal kecil yang membuatnya lupa bahwa ia sedang berada di hadapan Allah. Itulah mengapa Rasulullah memperingatkan, tidaklah seseorang berdiri dalam salat, melainkan hanya sebagian yang benar-benar dihadapkan kepada Allah, sementara sebagian lainnya kosong, hilang, dan terbuang karena lalai. Padahal bila manusia memahami makna ihram dalam salat, ia akan sadar bahwa setiap kali ia berdiri, ia sedang memutuskan diri dari segala sesuatu selain Allah. Dalam pemutusan ini, seorang hamba justru menemukan dirinya yang sejati. Karena selama ini ia terlalu sibuk melekat pada dunia, hingga lupa bahwa hakikat dirinya hanyalah seorang hamba yang rapuh.
Dengan takbiratul ihram, ia kembali kepada fitrahnya, kembali kepada inti keberadaannya, dan menyadari bahwa dirinya hanyalah milik Allah sepenuhnya. Disitulah ia merasakan kebebasan yang hakiki, bebas dari beban dunia, bebas dari belenggu nafsu, bebas dari keterikatan pada sesuatu yang tidak kekal. Kebebasan itu hanya bisa dirasakan ketika ia benar-benar melepaskan segalanya di awal salat. Maka takbiratul ihram bukanlah sekadar tanda memulai salat, melainkan sebuah deklarasi besar bahwa sejak detik itu, seorang hamba telah keluar dari dunia untuk masuk ke dalam ruang perjumpaan dengan Allah. Ia adalah titik awal penyerahan, titik awal pengharaman diri dari semua yang bukan Allah, dan titik awal kehadiran yang murni. Barang siapa mampu menghadirkan kesadaran ini, maka setiap rakaat salatnya akan bernilai tak ternilai. Setiap sujudnya akan menjadi pertemuan yang tak tergambarkan, dan setiap salam penutupnya akan menjadi cahaya yang membawanya kembali ke dunia dengan hati yang lebih bersih. Dan disitulah rahasia salat menemukan kedalaman makrifatnya. Ia bukan sekadar kewajiban, tetapi sebuah perjalanan menuju Allah yang dimulai dengan keberanian untuk memutus hubungan dengan dunia. Bab 5. Kesadaran ruhani yang tersembunyi. Ketika seorang hamba berdiri dalam takbiratul ihram dengan penuh kesadaran, sesungguhnya ia sedang memasuki ruang batin yang tidak semua orang dapat merasakannya. Dari luar, ia terlihat tegak di atas sajadah, tetapi di dalam dirinya terjadi sesuatu yang jauh lebih besar. Ruhnya terangkat dari kerangkeng dunia dan melayang menuju hadirat ilahi. Gerakan kecil itu seakan membuka sebuah pintu yang tersembunyi, pintu yang tidak terlihat oleh mata, namun dapat dirasakan oleh hati yang jernih. Disitulah dimulai perjalanan ruhani yang mendalam, perjalanan yang tidak hanya mengubah rasa dalam salat, tetapi juga mengubah cara seseorang memandang hidupnya. Bagi mereka yang benar-benar menghayati, takbiratul ihram adalah permulaan sebuah mi'raj batin. Salat yang mereka lakukan bukan lagi rutinitas, melainkan tangga ruhani yang mengangkat jiwa dari bumi menuju langit kesadaran. Setiap kali Allahu Akbar terucap dengan penuh rasa, mereka merasakan jarak antara dunia dan hati semakin melebar. Seakan bumi yang mereka pijak semakin mengecil, sementara langit batin semakin mendekat. Dan pada momen itu salat menjadi perjalanan yang hidup, penuh cahaya dan menyeluruh, bukan sekadar kewajiban, tetapi juga pengalaman ruhani yang menggetarkan. Namun tidak semua orang sampai pada kesadaran ini. Banyak yang mengucapkan takbiratul ihram tanpa pernah benar-benar meninggalkan dunia. Mereka berdiri tetapi hatinya tetap terikat. Mereka berucap tetapi pikirannya tetap berlari ke arah yang lain. Inilah mengapa banyak salat terasa hampa, terasa cepat berlalu tanpa jejak di hati, karena ruh tidak pernah benar-benar diajak masuk. Padahal inti dari takbiratul ihram adalah membawa ruh untuk ikut serta, agar salat tidak hanya dijalani tubuh, tetapi juga dinikmati hati. Tanpa kesadaran ruhani ini, salat hanya menjadi gerakan mekanis yang berulang, tanpa ada rasa perjumpaan yang sejati. Seorang hamba yang diberi cahaya oleh Allah akan merasakan bahwa setiap kali ia bertakbir, ruhnya dipanggil naik ke tempat yang lebih tinggi. Ada ketenangan yang turun, ada getaran yang halus mengisi dadanya, dan ada keyakinan yang tumbuh bahwa ia sedang berdiri di hadapan Sang Raja Semesta. Perasaan ini tidak bisa dibuat-buat. Ia lahir dari keikhlasan, dari ketulusan, dan dari kesungguhan hati yang benar-benar ingin bertemu dengan Allah. Dan ketika ruh sudah hadir, seluruh salat menjadi indah. Bacaan terasa bermakna, gerakan terasa dalam, dan waktu seakan berhenti di hadapannya. Inilah rahasia tersembunyi dari takbiratul ihram, sebuah pintu menuju kesadaran ruhani yang hanya terbuka bagi mereka yang benar-benar hadir. Ia adalah awal dari mi'raj batin, awal dari perjalanan ke langit jiwa, dan awal dari pertemuan yang sesungguhnya. Maka jangan biarkan kalimat itu keluar dari mulut tanpa rasa. Bangunkan ruhmu ketika bertakbir, sadarkan hatimu ketika mengangkat tangan, dan rasakan bahwa dirimu sedang dipanggil untuk naik. Karena di balik pintu sederhana itu, tersimpan lautan rahasia yang akan membawamu lebih dekat dengan Allah, lebih dekat daripada segala yang pernah kau rasakan dalam hidupmu. Bab 6. Kesunyian di balik gerakan.
Di balik gerakan takbiratul ihram, ada kesunyian yang tidak tampak oleh mata, namun dapat dirasakan oleh hati yang sudah disiapkan untuk menyelam. Kesunyian itu bukan hanya hening dari suara, tetapi sebuah keadaan batin di mana segala lintasan pikiran dipadamkan, segala bayangan kehidupan dunia ditanggalkan, hingga yang tersisa hanyalah satu rasa, rasa hadir di hadapan Allah. Kesunyian ini tidak bisa dipaksakan dengan kekerasan, melainkan lahir dari keikhlasan, dari ketulusan seorang hamba yang benar-benar ingin ditemukan oleh Tuhannya. Pada saat kedua tangan terangkat, hamba seolah menyingkap tirai antara dunia yang bising dengan alam ruhani yang bening, lalu berdiri di pintu hadirat ilahi dengan hati yang bergetar lembut. Gerakan sederhana itu, bila dirasakan dengan dalam, seakan memecah ruang dan waktu. Engkau mungkin masih berdiri di atas sajadahmu, namun jiwa sedang melintasi jalan cahaya yang hanya dapat diakses oleh mereka yang mengerti makna keheningan. Kesunyian di balik takbir bukanlah kekosongan, melainkan kelapangan yang penuh dengan nur. Ia ibarat langit malam tanpa batas, di mana setiap bintang adalah isyarat rahasia, setiap getaran hati adalah pesan dari Allah yang mengundangmu untuk lebih dekat. Semakin engkau tenggelam dalam diam ini, semakin lenyap identitasmu sebagai makhluk yang penuh keterbatasan, dan semakin nyata kehadirannya yang meliputi segalanya. Inilah mengapa sebagian orang bijak berkata bahwa takbiratul ihram adalah pintu ke dalam masjid batin. Masjid yang bukan dibangun dari batu dan semen, melainkan dari kekhusyukan jiwa dan keikhlasan hati. Di masjid batin itu tidak ada hiruk-pikuk, tidak ada kebisingan, hanya ada satu imam yang memimpin seluruh getaran wujudmu, yaitu ruhmu sendiri yang tunduk kepada Allah. Dan saat itu, engkau tidak hanya sekadar berdiri, tetapi sedang berbaris di syafaq kasat mata bersama para malaikat yang juga menghadap kepadanya. Betapa agung dan misterius suasana itu bila engkau benar-benar menyadarinya. Kesunyian takbir ini juga merupakan pelajaran tentang melepas. Melepas beban dunia, melepas keluh kesah, melepas ambisi yang tak pernah usai, dan bahkan melepas keterikatan pada hasil doa sekalipun. Hanya mereka yang mampu melepaslah yang bisa merasakan kelapangan batin. Ketika engkau melepas, engkau sedang menukar bebanmu dengan kelembutan Allah. Ketika engkau membebaskan dirimu dari kepemilikan semu, maka engkau sedang membuka ruang di hatimu agar dipenuhi oleh cahayanya. Maka takbir itu menjadi sebuah deklarasi batin. Aku tinggalkan segala sesuatu agar hanya engkau yang menetap di dalam diriku. Pada akhirnya, kesunyian yang lahir dari takbiratul ihram bukanlah kesunyian yang membuatmu hampa, melainkan kesunyian yang justru menumbuhkan. Disitulah engkau menemukan suara ilahi yang tidak terdengar telinga, melainkan terdengar dalam bisikan ruh. Suara yang tidak pernah berteriak, tetapi memiliki daya menundukkan segala kesombongan. Dan ketika engkau berdiri dalam diam itu, engkau mulai mengerti arti sebuah perjumpaan, bahwa Allah tidak ditemukan melalui kata-kata, tetapi melalui hening yang diterangi oleh nurnya. Dari sinilah perjalanan salat benar-benar bermula, dari sebuah diam yang hidup, dari sebuah sunyi yang penuh cahaya. Bab 7. Titik sirna dalam takbir. Ada sebuah rahasia yang hanya bisa disentuh oleh jiwa yang rela melebur. Takbiratul ihram adalah titik sirna. Di sana, engkau tidak lagi menjadi dirimu, melainkan sekadar hamba yang lenyap dalam kebesaran Allah. Kata Allahu Akbar bukan sekadar lafaz, melainkan sebuah pintu yang menghapus batas antara engkau dan Dia. Engkau tidak lagi membawa nama, tidak lagi membawa kebanggaan, bahkan tidak lagi membawa identitas duniawi yang selama ini engkau banggakan. Semua sirna, dan yang tersisa hanyalah kesadaran bahwa hanya Allah yang maha besar, sedangkan engkau hanyalah bayangan yang muncul dan hilang sesuai kehendaknya. Ketika engkau mengucapkan takbir dengan hati yang terbuka, sesungguhnya engkau sedang merobohkan berhala-berhala batin yang engkau ciptakan sendiri. Berhala itu mungkin berupa rasa bangga pada amal, keterikatan pada kedudukan, atau bahkan kecintaan pada sesuatu yang membuatmu lupa kepada Allah. Dengan takbir, engkau seakan menumbangkan semuanya, sebagaimana Ibrahim menumbangkan berhala di kaumnya. Inilah makna terdalam takbiratul ihram,
pemutusan segala ikatan selain ikatan dengan Allah. Dan hanya dengan pemutusan itulah engkau bisa menemukan kebebasan sejati. Sirna dalam takbir bukan berarti hancur tanpa arah, melainkan lenyap untuk kemudian ditemukan kembali oleh Allah dalam bentuk yang lebih utuh. Engkau mati dari dirimu, lalu hidup dengannya. Engkau berhenti dari gerakmu, lalu digerakkan olehnya. Engkau tidak lagi mengandalkan kekuatanmu, tetapi menyerahkan segala daya dan upaya hanya padanya. Saat itu, kalimat Allahu Akbar menjadi jembatan menuju fana. Dan dari fana itulah lahir baka, keberadaan yang ditopang sepenuhnya oleh kasih dan kehendak Allah. Namun tidak semua orang mampu mencapai titik sirna ini. Sebab untuk lenyap, engkau harus rela menanggalkan lapisan ego yang menempel erat di jiwa. Engkau harus rela membiarkan kesombonganmu runtuh dan membiarkan Allah yang menjadi pusat segalanya. Hanya mereka yang berani melepaskan genggaman atas diri sendirilah yang bisa merasakan kelembutan fana. Dan mereka yang berhasil menyingkirkan dirinya dari pusat panggung kehidupan akan menemukan bahwa sesungguhnya Allah lah sutradara dari setiap langkah. Maka renungkanlah setiap kali engkau mengangkat tangan dalam takbiratul ihram. Itu bukan hanya gerakan, melainkan sebuah deklarasi penyerahan, sebuah pengakuan bahwa segala yang ada hanyalah sementara. Dengan mengangkat tangan, engkau menyerahkan dirimu ke dalam samudera kebesarannya, lalu membiarkan diri tenggelam. Dan ketika engkau benar-benar tenggelam, barulah engkau menemukan kehidupan yang lebih nyata. Kehidupan yang hanya mungkin ketika Allah lah satu-satunya yang engkau saksikan. Bab 8. Gerbang Nur yang terbuka. Takbiratul Ihram adalah sebuah gerbang yang seakan tidak terlihat mata, namun setiap jiwa yang khusyuk pasti merasakannya. Ketika tangan terangkat dan kalimat agung itu terucap, seolah ada pintu cahaya yang terbuka di hadapanmu. Pintu itu bukanlah pintu kayu atau besi, melainkan gerbang nur, cahaya murni yang tidak dapat disentuh kecuali dengan hati yang jernih. Barang siapa benar-benar masuk melewati gerbang ini, maka seluruh pandangan dunianya akan berubah. Ia tidak lagi melihat salat hanya sebagai rutinitas, melainkan sebagai perjalanan ruhani menuju hadirat Allah. Gerbang nur itu tidak selalu mudah dilalui. Banyak orang berdiri di hadapannya, namun tidak menyadari bahwa pintu itu telah terbuka. Mereka hanya menggerakkan tubuh, melafazkan kata, namun hati masih terikat pada dunia. Karena itu takbiratul ihram menuntut kesadaran penuh. Engkau harus hadir, engkau harus menyerahkan, engkau harus siap meninggalkan segala yang mengikatmu di luar salat. Begitu engkau melangkah melewati pintu nur itu, engkau seperti memasuki ruang suci yang tak dapat disentuh oleh selain jiwa yang ikhlas. Di balik gerbang nur ini, engkau akan merasakan betapa kecilnya dunia yang selama ini engkau perjuangkan. Semua hiruk pikuk, semua keinginan, semua kecemasan menjadi sekadar bayangan yang pudar ketika disinari oleh cahaya Allah. Engkau akan memahami mengapa para kekasih Allah bisa tetap tenang meskipun dunia di sekeliling mereka berguncang. Sebab sekali mereka masuk ke dalam gerbang nur ini, mereka tidak lagi diguncangkan oleh apapun selain rindu untuk kembali kepadanya. Takbiratul ihram adalah momen di mana engkau diundang untuk masuk ke ruang itu. Undangan itu begitu halus, tidak dengan suara keras, tidak dengan tanda yang mencolok. Ia hadir sebagai getaran halus dalam jiwa, sebuah bisikan yang seakan berkata, "Masuklah, aku menantimu." Namun hanya mereka yang benar-benar memperhatikan bisikan ini yang dapat merasakannya. Kebanyakan orang melewatinya begitu saja, seakan pintu itu tidak pernah ada. Maka ketika engkau berdiri dalam sholat, jangan biarkan pintu cahaya itu tertutup sia-sia. Hadirkan dirimu seutuhnya dan rasakan bahwa dengan takbir itu, engkau tidak hanya memulai sholat, tetapi sedang melangkah melewati gerbang nur yang Allah bukakan untukmu. Itulah pintu yang, jika engkau masuk dengan kesadaran penuh, akan membawamu menuju perjumpaan yang lebih dalam dengannya, sebuah perjalanan yang tak akan pernah bisa dibandingkan dengan apapun di dunia ini. Bab 9. Bayangan yang menyatu dengan cahaya. Tatkala engkau mengangkat tangan dan melafazkan takbir, sesungguhnya engkau sedang mengakui bahwa dirimu hanyalah bayangan. Bayangan yang tidak memiliki bentuk jika tidak ada cahaya yang menghidupkannya.
Dalam setiap gerakan, engkau disadarkan bahwa keberadaanmu bukanlah karena kekuatanmu sendiri, melainkan karena Allah yang memberi wujud, memberi nafas, memberi ruang bagi hidupmu. Takbiratul ihram menjadi pengingat halus bahwa tanpanya engkau hanyalah kosong, hampa, dan sirna. Inilah rahasia yang sering luput dari kesadaran manusia yang terhijab oleh rutinitas, bahwa seluruh hidup ini hanyalah pantulan dari cahayanya. Menyadari diri sebagai bayangan berarti engkau berhenti memuja dirimu sendiri. Engkau tidak lagi terjebak dalam kebanggaan palsu, dalam anggapan bahwa segala pencapaian adalah milikmu. Saat tangan terangkat, engkau sedang mengembalikan segala kemegahan itu kepada pemilik yang sejati. Engkau menundukkan ego, menanggalkan kesombongan, dan mengaku bahwa tiada daya dan upaya melainkan dengan izinnya. Pada titik inilah, takbiratul ihram menjadi penghapus kabut yang menutupi cermin hatimu, hingga engkau bisa kembali memantulkan cahaya ilahi dengan jernih. Bayangan yang menyatu dengan cahaya tidak lagi menuntut untuk terlihat. Ia cukup dengan keberadaannya yang sejalan dengan sumber cahaya. Demikian pula seorang hamba ketika telah luluh dalam takbir, ia tidak lagi mengejar pandangan manusia, tidak lagi haus akan pujian. Yang ia cari hanyalah pandangan Allah, keridhaan Allah, cinta Allah. Disinilah letak kebebasan yang sejati. Ketika engkau tidak lagi bergantung pada penilaian makhluk, melainkan hanya pada cahaya yang memberi kehidupan pada bayanganmu. Namun, perjalanan menuju penyatuan ini tidaklah ringan. Hati manusia seringkali memberontak, enggan menerima bahwa dirinya bukan siapa-siapa. Ego selalu berusaha menampilkan diri sebagai pusat semesta, padahal hakikatnya ia hanyalah debu yang berputar dalam hembusan angin ilahi. Karena itu, takbiratul ihram hadir sebagai latihan, sebagai penundukan diri yang terus-menerus. Dengan mengulanginya setiap kali sholat, engkau sedang dididik untuk perlahan-lahan meluruhkan keangkuhan, hingga yang tersisa hanyalah kerendahan hati di hadapan Allah. Akhirnya, bayangan yang menyatu dengan cahaya bukan lagi merasa terpisah. Ia tidak lagi melihat dirinya sebagai entitas yang berbeda, melainkan sebagai bagian dari arus besar kehendak Allah. Pada titik ini, salatmu bukan sekadar bacaan dan gerakan, melainkan penyaksian bahwa engkau bukan siapa-siapa tanpa cahayanya, dan bahwa seluruh wujudmu hanya bergerak karena disinari olehnya. Inilah rahasia takbiratul ihram, membawa seorang hamba untuk sirna sebagai bayangan, agar dapat hidup kembali dalam cahaya yang abadi. Bab 10. Perjumpaan yang tak terucapkan. Di balik takbiratul ihram tersembunyi sebuah rahasia yang tidak pernah habis untuk direnungkan, bahwa ia adalah awal dari perjumpaan dengan Allah, tetapi sekaligus juga sebuah samudra tanpa batas. Setiap kali engkau mengangkat tangan, seolah engkau mengetuk pintu yang sama, namun setiap kali pula engkau dibawa pada kedalaman yang berbeda. Tidak ada satupun takbir yang benar-benar sama, sebab setiap perjumpaan dengan Allah selalu unik, penuh rahasia, dan melampaui kata. Engkau hanya bisa merasakannya, tetapi sulit mengungkapkannya, sebab bahasa tidak mampu menjangkau pengalaman ruhani yang begitu halus. Perjumpaan itu bukanlah tentang melihat dengan mata, tetapi tentang menyadari dengan hati. Ia bukan tentang mendengar suara dengan telinga, melainkan merasakan getaran kehadirannya di dalam dirimu. Dalam momen takbiratul ihram, engkau seakan dipeluk oleh sesuatu yang tak kasat mata, sesuatu yang membuat jiwa tenang, rindu sekaligus gentar. Inilah paradoks agung. Engkau merasa sangat dekat, namun pada saat yang sama menyadari jarakmu yang tak terhingga dengan kebesarannya. Dekat dan jauh menyatu dalam satu rasa, dan itulah yang membuat perjumpaan ini begitu agung dan tak terbandingkan. Mereka yang telah mencicipi rahasia ini tahu bahwa takbiratul ihram bukan sekadar awal salat, melainkan kunci yang membuka seluruh jalan ruhani. Dari sinilah engkau belajar menyerahkan diri, dari sinilah engkau mengenal fana, dari sinilah engkau memasuki gerbang nur yang tak pernah padam. Maka tidak heran bila para arif billah selalu menekankan, jagalah takbirmu, hadirkan hatimu di dalamnya, sebab disitulah letak inti salat yang sebenarnya. Tanpa takbir yang hidup, salat hanya menjadi gerakan tanpa jiwa.
Namun dengan takbir yang penuh kesadaran, salat menjadi perjalanan menuju Allah. Pada akhirnya, takbiratul ihram mengajarkan bahwa hidup ini sendiri adalah sebuah salat panjang. Kita mengangkat tangan di awal kehidupan dan kita akan menutupnya dengan salam ketika ajal datang. Maka selama masih diberi kesempatan, setiap takbir yang engkau ucapkan adalah latihan untuk saat terakhir itu, saat engkau benar-benar meninggalkan dunia untuk kembali kepada Allah. Betapa indahnya bila engkau menghadapnya dengan hati yang telah terbiasa tunduk, dengan jiwa yang telah dilatih untuk sirna, dengan kesadaran bahwa tiada apapun yang lebih besar selain Allah. Dan inilah rahasia terdalam dari takbiratul ihram. Ia bukan hanya pintu untuk memasuki salat, tetapi juga pintu untuk memasuki Allah dalam setiap detik kehidupanmu. Selama engkau mampu menjaga rasa ini, maka setiap nafas, setiap langkah, setiap detik akan menjadi takbir yang hidup. Dan saat itu, engkau tidak lagi hanya bertemu Allah di sajadah, tetapi engkau menyaksikannya dalam segala sesuatu, sampai akhirnya engkau kembali kepadanya dalam perjumpaan yang tidak lagi memerlukan kata, sebab seluruh wujudmu telah menjadi jawaban atas panggilannya. Ketika engkau mengangkat tangan dan mengucapkan Allahu Akbar, jangan pernah anggap itu sekadar awal gerakan salat. Itu adalah undangan halus dari Allah agar engkau hadir sepenuhnya di hadapannya. Semoga setiap takbiratul ihram kita menjadi titik perjumpaan yang hidup, hingga kelak kita menutup kehidupan ini pun dalam keadaan masih bersamanya.